Alhamdulillah, alhamdulillah, sallallahu alaihi alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mati musta'in serta para kaya alhamdulillah. Jadi sebelumnya masih ada yang belum kenal juga saya, ya, saya juga masih banyak belum kenal juga karena kita baru seperti kita mengatakan. Jadi nama saya Hamzah SAG akan membahas sedikit tentang tohara. Ya, apa itu tohara? Apa itu tohara? Tahara itu membersihkan diri dari hadas kecil dengan hadas besar. Ya. Jadi tahara itu membersihkan itu salah satu jalan Allah cinta dengan kita. Ibu ingin dicintai oleh Allah? Ingin. Betul tidak? Betul. Mau? Yakin? Tergantung dari itu. Apakah Allah ingin kita cinta dengan kita atau tidak? Ternyata Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu, sangat cinta, ya, at-tawwabin, orang yang bertaubat, dan orang-orang selalu membersihkan diri. Jadi kebersihan itu adalah salah satu jalan untuk datangnya cinta Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, kita ini harus betul-betul berupaya lahir dan batin kita harus bersih. Ya. Jadi tema kita kali ini adalah masalah mengangkat hadas besar dengan hadas kecil. Kita merujuk dulu kepada hadis Rasulullah SAW. Nabi menyatakan seperti ini: La yuqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha. Allah itu tidak menerima salat kita kalau dalam keadaan berhadas. Jadi hadisnya Nabi, Allah tidak menerima salatnya seseorang yang dalam keadaan berhadas. Ini tuh banyak sekali yang di lapangan saya. Mereka yang sudah punya cucu, mereka yang sudah punya anak, mereka yang baru menikah, mereka yang masih remaja. Apa pertanyaan saya? Tolong ajarkan saya, dan saya bertanya, bagaimana caranya orang menjual untuk mengangkat hadas besar? Lebih banyak pun tidak tahu mandi wajib. Kalau tidak tahu mandi wajib, itu hadisnya Nabi tadi. Allah tidak menerima salatnya seseorang yang dalam keadaan berhadas sampai dia membersihkan. Jadi banyak kali itu punya itu selama ini sholat tapi tidak pernah mandi wajib, tidak diterima sholatnya. Kenapa? Karena tidak mengangkat. Maka pentingnya majelis untuk kita saling belajar. Ya. Ada topik punya cucu, punya anak, tidak tahu mandi wajib. Kalau kita merujuk tadi kepada hadis Nabi, la yuqbalullah, Allah tidak menerima salati ahadikum, salatnya kita ahdasan, ketika dia dalam keadaan berhadas, hadas kecil ke hadas besar, sampai dia mengangkat hadas besar bersuci. Persoalannya, ya, bagaimana
dengan kaki besar. Ya, ada kecil dulu. Yang mana itu kena ada kecil dulu. Ya. Penyebabnya hadis kecil. Cincin, kentut, apalagi bersentuhan langsung bersama dengan yang bukan mahram. Kalau ini ada tidak berwudu, maka tidak sah salat. Coba saya tanya dulu, itu suami tak mahram atau bukan? Jadi mahram itu adalah yang haram dinikahi. Yang haram dinikahi itu kalau bersentuhan langsung dengan kulit tak, berarti tidak batal diurut tak. Siapa yang haram? Bapak tak, anak, adik, saudara. Tidak apa-apa ni. Bila kita lulus sentuh, solat tidak apa-apa ni. Pertanyaannya, apakah suami kita termasuk yang mahram atau tidak? Saya tanya dulu. Mahram berarti ya haram dinikahi. Suami orang siapa? Ya, berarti suami itu bukan mahram. Berarti kalau bersentuhan kulit menurut model ini semua berarti panas. Itu Syafi'i Pak. Karena bukan mahram. Kalau mahram itu ya berarti boleh bersentuhan setelah berwudu. Ya, anak, orang tua, saudara, ya, dan lain-lain. Selebihnya itu kalau bersentuhan langsung berarti ya. Kalau ada di dalam Islam apa ini? Apa-apa. Ya. Kalau ada di Islam apa ini? Ya. Itu bagaimana tidak? Makanya sekarang untuk menjaga kehati-hatian kita berwudu, ya, jangan main berwudu, sudah boleh sembahyang, ya. Kalau ada pelapis ya gampang. Nah, kalau yang namanya bersentuhan langsung. Jadi kita masih ada dalam sebabnya kentut, ya, bersentuhan, cincin, ya, dan najis itu dan sebagainya, ya. ABB sebagainya, itu ya membatalkan wudu. Maka untuk bersihnya kita, sholat kita terima perlu apa niatnya? Jadi rukunnya wudu itu kita sudah dulu. Rukunnya wudu itu yang pertama niat, yang kedua ya membasahi. Beda. Itu rukun wudu ada beberapa, ya. Ada beberapa, ya. Mulai dari ya kita masih terus. Ya ayyuhalladzina amanu ya apa ya kuntum sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa umsahu ya yurukum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu rukun. Rukunnya itu sunnah. Jadi yang wajib itu yang pertama niat. Apa niatnya? Nawaitul wudu'a
hadas kecil fardhan lillahi ta'ala, wajib karena Allah. Ya boleh? Coba bahasa Arabnya dulu. Nawaitul wudu'a semua. Nawaitul wudu'a biraf'il hadasil asgari fardhan lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia seperti ini. Nawaitul wudu'a, saya berniat wudu. Biraf'il hadasil asgari, untuk mengangkat hadas kecil. Fardhan lillahi ta'ala, wajib karena Allah. Jadi coba itu semua deh. Saya berniat berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Wajib karena Allah. Harus itu berniat ini, apakah dalam hati atau terus? Ya dalilnya seperti ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Semua tergantung terhadap apa yang kita niatkan, dan apa yang kita niatkan itu yang diberikan oleh Allah. Makanya harus jelas niat. Nah, terus ya membasuh muka. Ini Bu ya. Jadi itu sudah menurut Prabu. Ya. Terus apa lagi? Rukun itu ya, rukun. Ya. Terus tangan sampai sini. Kepala. Ya. Minimal itu kalau Imam Syafi'i sampai taruh kepalanya di bawah. Ya, sampai ada apa lagi? Foto-fotonya. Ya, harus ada minimal 3 helai rambut. Dan tetapi sebagian ada. Makanya kalau kita bahas sesuai dengan para pendapat imam, ya ada pun yang begini, ada pun yang begini, ada pun yang sebalik, ada pun yang belakang. Jadi semuanya itu. Ya, terus kaki sampai di kaki. Terus berhenti. Itu rukun itu. Jadi selama ini kita lakukan jangan apa itu? Nah, selama ini kita lakukan Bismillahirrahmanirrahim itu apa? Sunnah. Nah, terus apa lagi? Ya, mencuci kanan, ya. Apa lagi? Mulut itu sunnah. Mencuci telinga itu sunnah. Hidup itu sunnah. Nah, itu sunnah semua itu. Semakin banyak melakukan sunnah berarti semakin banyak pahala. Itu tadi kalau kurangnya air itu dulu yang perlu kasih. Kalau kurangnya air. Nah, kalau tidak kurangnya air, paling kita sempurnakan ini. Dan sempurnakan. Jadi nanti dari dunia buku, ya. Itu orang-orang yang bagus hidupnya itu satu, ya, satu iman. Itu menandakan ada iman itu. Kalau rajin itu dulu, bagus hidup itu menandakan ada iman. Nah, yang kedua, itu wudu, ya, akan menggugurkan dosa yang pernah lakukan ini tubuh. Gugurkan, ya, kharaja ya khurud, ya, wa man tawadda fa ahsana al-wudu'a kharaja khataya min jasadihi hatta tadda min adafirihi, ya. Jadi itu kalau kita berwudu keluar itu dosa. Keluar dosa. Makanya orang yang berwudu itu Allah membersihkan orang itu. Dari hanya nanti kita lihat. Jadi orang yang berwudu makanya perbaiki wudu itu. Jadi hilangkan semua dulu yang tidak bisa memasukkan sampai air di tubuh. Apa itu? Minyak. Apa lagi? Cek. Putih tidak itu? Masuk. Kalau itu tidak, itu putih bisa tembus ke kuku. Kalau air, halangi, tapi tidak boleh. Kalau ada muslim bisa tentu masuk itu bagus. Nah itu. Paci bisa kayaknya langsung saja tembus. Ya. Jadi semua yang bisa membatasi masuknya air ke tubuh kita tidak boleh. Kita harus bersihkan karena itu nanti bakal dengan api neraka. Jadi kelebihannya lagi itu berwudu
Itu nanti di hari kemudian, ya, bekas-bekas mulut kita itu bercahaya. Nabi menyatakan, di hari kemudian umatku akan dikumpulkan dengan ghurran muhajjalin. Ya, ya. Umatku nanti di hari kemudian akan dikumpulkan dalam keadaan ghurran muhajjalin. Apa itu? Mukanya bercahaya, bekas-bekas itu wudhunya bercahaya. Ya, makanya perbaiki cara wudhunya, jangan jadi begini. Jangan jadi begini. Ya, cuci kaki, cuci basah. Nah, jangan, tidak boleh. Sekarang kita majelis taklim perbaiki cara wudhu kita. Ya, karena nanti di hari kemudian kita dikumpulkan oleh sesuai dengan siapa, dengan Nabi kita. Nabi Adam umatnya ada tommi berbeda di belakang. Nabi Yusuf ada tommi, Nabi Nuh, Nabi Muhammad ada tommi. Salah satu ciri khasnya Nabi Muhammad di hari kemudian bukan tanya bekas wudhunya bercahaya. Jadi ada itu umatnya Muhammad dan jadi kemudian. Kenapa? Min azal wudhu, karena bekas-bekas wudhu. Makanya berwudhu, man tawadda fa ahsana al-wudu'a. Kalau tidak berwudhu, perbaiki wudhu. Perbaiki. Ya, jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, apalagi kalau waktu ini kita begini. Apalagi kalau itu tidak tahu di sini kalau ada pengantin. Ya, kan tahu apa berdaki. Ya, sedikit saja. Ada satu belajar itu. Ada satu belajar itu. Ya, itu pengantin. Mau sebanyak sebegini. Padahal dia tidak tahu pasal belajar itu. Ya, makanya kalau berwudu lagi. Karena kemuliaan itu ada di cahaya kebahagiaan, ada cahaya di dalam dengan bukan mulia. Karena bekas-bekas dari. Ya, nanti ada kemudian Nabi Muhammad tidak selesai cari banyak. Tidak selesai karena semua bekas-bekas mulia itu nampak sekali bercahaya. Makanya perbaiki wudhu. Nah, terus itu ya, bagaimana kita mengangkat hadas kecil, niatnya, rukunnya, sunnahnya, nah, kemudian apa fadilah orang yang wudhu. Makanya sekarang perbaiki wudhu tadi, ya, perbaiki wudhu ya. Terus karena kita dibatasi dengan waktu, ya, dan kita sedikit masuk hadas besar, ya. Jadi hadas kecil sudah, oke. Yang kedua hadas penyebabnya hadas besar. Kenapa nanti seorang hadas besar? Satu, ya, haid termasuk, nifas, apalagi orang yang berhubungan badan suami istri, keluar amani dengan sengaja, apalagi mimpi basah, ya, orang yang menikah wajib dimandikan. Kalau ini ada tidak mandi wajib, maka itu la yuqbalullah salata ahadikum ila ahdasa. Salat kita tidak diterima itu salat kalau tidak mandi wajib. Kalau ini ada, itu bagaimana cara mandi wajib? Rukunnya itu mandi wajib ada dulu. Pertama niat, yang kedua membasahi tubuh dengan ya, koros dari atas sampai ujung kaki. Ya, jadi apa niatnya? Itu yang membedakan mandi wajib dengan mandi biasa adanya. Ya. Jadi kalau ya tertentu mandi wajib, lama dulu ada paksa. Lama dulu. Namun berniat. Kalau tidak mandi wajib, langsung zero, langsung tolos. Langsung zero, langsung tolos. Nah ini, makanya sholat kita ini tidak diterima kalau tidak mandi wajib. Mengangkat hadas besar. Ya, caranya bagaimana? Yang pertama harus ada nih, baik dalam hati maupun diucapkan. Apa lafaznya? Apa niatnya? Mengangkat hadas besar.
Bahasa tulisannya, apa tulisannya? Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Makassar, bahasa Konjong, Esnakar. Coba yang tahu apa yang tidak pakai wajib selama ini? Saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas Pertanyaan saya. Jadi ini, benar, ya, sama-sama. Ya, lafaznya Arabnya seperti ini. Nawaitul husla, ikut. Irafil hadatsin akbari. Di jami'il badani. Fardan lillahi ta'ala. Nawaitul husla Irafil hadatsin akbari Di jami'il badani Fardan lillahi ta'ala. Ulangi lagi kalau masih banyak kita ada ini. Apa itu? Nawaitul husla Irafil hadatsin akbari Di jami'il badani Fardan lillahi ta'ala. Ada yang hafal lagi? Belum. Seperti ini. Jadi ada beberapa versi dunia, ya. Intinya maksud dan tujuannya sama, ya. Al-umur maqasidihha dalam ilmu kaidah fikih. Ya, maksud dan tujuannya sama, ya. Jadi saya berniat mandi wajib untuk mengangkat hadas besar. Ya, pada tubuh saya karena Allah. Ya. Punya imam mandi wajib. Jadi kalau bahasa Uwis ini bagaimana? Melek. Kemudian cumi wajib patarakai hati sabukoi watak kalian. Yang dipakai. Terus kalau kasar kalau makassarnya menyiapkan yaitu paralu untuk palisan yang ada selumpur batang kedai karena Allah. Ya, harus ada budi. Apakah di hati atau di mulut? Harus ada. Tidak boleh tidak makanya. Ya. Nah itu kalau tadi itu penyebabnya ada, penyebabnya itu ada wajib man. Kapan tidak wajib, kapan tidak mandi, sholat kita tidak diterima, makanya wajib mandi. Ya, ajarkan anak-anak ajarkan kita wajib. Kenapa? La yuqbal, Allah tidak menerima salatnya seseorang yang dalam keadaan berhadas sampai dia membersihkan. Ajarkan. Selama ini kita sholat. Ya, kalaupun yang masa lalu kita tidak berniat mandi wajib, kita istighfar dan kita kembalikan kepada Allah. Astagfirullah, Allah yang Maha Tahu. Ya, kita kembalikan kepada Allah. Ya, dengan tidak pemahaman atau tidak tahuan, kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, minta ampun kepada Allah. Semoga Allah memberikan menjadi semua yang masa lalu itu yang kita tidak tahu menjadi pahala karena sebab tidak paham. Ya, ya. Ya, apa itu? Ya, apa itu? Belum? Mulai, Mas. Mulai. Ya. Mulai.
Ya, Ya, makanya begini. Niat itu al-umur di makasihnya maksud dan tujuannya sampai. Ya, bahasa apapun yang dimunculkan oleh hati, ya tujuannya untuk mandi wajib mengangkat hadas besar, maksud dan tujuannya sampai. Mau pakai jami'in, mau pakai tidak, mau nawe untuk saudarakin adasi minat janabah itu bisa. Ya, makanya banyak versi itu. Ya, makanya usul fikih kita pakai al-umuru bi maqasidiha, ya. Maksud dan tujuannya itu sampai apa maksud dan tujuannya. Intinya ada kesengajaan mandi wajib. Ya. Beda betul itu. Kalau tahu di mandi wajib dengan tidak tahu mandi wajib, ya. Kalau tahu mandi wajib pasti ada dalam hatinya maksud dan tujuannya itu ada. Ayo itu wajib ayo. Ya. Kalau tidak tahu mandi wajib, langsung tauros itu. Langsung tauros, tidak ada dalam niat, pokoknya satu kata. Ya. Jadi kita harus niat. Ajarkan kepada anak kita, ajarkan kepada keluarga kita, karena terkait ini adalah persoalan ibadah kita. Apa